Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bung Ram di channel Pendidikan untuk Kehidupan. Sekarang kita ada di episode ketiga dan saya akan sedikit membicarakan tentang kelas. Nah, jadi berbicara tentang kelas, kita tentu paham bahwa kelas adalah bagian dari fasilitas atau media untuk kegiatan anak-anak kita untuk belajar. Sekolah, dimanapun sekolahnya, kemudian apapun jenis sekolahnya, membutuhkan apa yang dinamakan ruang kelas. Dan ruang kelas bisa berbentuk macam-macam, serta dibuat modelnya juga bermacam-macam. Kelas yang baik itu seperti apa? Saya akan mengeksplor, mencoba membahas bagaimana ruang kelas yang dipersiapkan oleh guru untuk sebuah proses belajar mengajar yang baik. Nah, jadi bahwa ketika seorang guru akan melakukan proses pembelajaran, ia tentu harus mempersiapkan ruang kelasnya, ia tentu harus mengkondisikan ruang kelasnya dengan baik. Mengapa? Karena setiap kegiatan yang terjadi di dalam kelas, setiap interaksi yang terjadi di dalam kelas bersama anak-anak itu memengaruhi cara belajar, memengaruhi kemampuan anak dalam menangkap pembelajaran. Jadi seorang guru tentu harus membuat aturan, kemudian mengkondisikan, kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam kelas, dan seterusnya. Dalam membuat aturan kelas, guru bisa mengikuti atau memperhatikan pendapatnya Robert McKenzie, ADD, yang membagi pendekatan dalam membuat aturan kelas menjadi 3 hal. Yang pertama adalah punitive approach, kemudian yang kedua adalah permissive approach, dan yang ketiga adalah interactive approach. Nah, di dalam pendekatan yang pertama, yaitu punitive approach, guru memposisikan bahwa aturan adalah hal yang memang mutlak harus dipenuhi dan ditaati oleh seluruh murid, oleh seluruh siswa. Sehingga pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam punitive approach ini lebih cenderung mengarah kepada punishment, di mana setiap pelanggaran, setiap kejadian-kejadian yang dianggap melanggar aturan, maka konsekuensi logisnya adalah si pelanggar, murid yang melanggar, maka dia akan diberikan sanksi hukuman. Nah, tentu ini dalam persepsi sebuah kelas yang modern yang baik, tentu bukan sesuatu yang positif. Kenapa? Karena metode pendekatan ini cenderung menjadikan pola penegakan aturan lebih kaku dan bersifat tidak melalui penyadaran diri, atau motivasi untuk melakukan aturan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan pendekatan yang kedua adalah permissive approach. Bedanya antara punitive approach dengan permissive approach adalah pada pendekatan kedua ini justru sebaliknya, guru cenderung memberikan kebebasan kepada seluruh murid dalam hal melakukan aktivitasnya di kelas. Dalam pendekatan kedua ini, aturan justru dibuat malah memberikan lebih banyak kebebasan bagi anak-anak untuk melakukan berbagai hal. Jadi justru dalam permissive approach ini, aturan tidak memberikan banyak konsekuensi kepada anak-anak dalam setiap apa yang mereka lakukan, atau
jikapun ada pelanggaran yang terjadi, maka dalam pendekatan ini guru tidak memberikan hukuman atau punishment buat anak-anak, sehingga pendekatan kedua ini cenderung membuat anak-anak berbuat semaunya, cenderung aturan jadi sekedar formalitas saja. Kemudian bagaimana dengan pendekatan interaktif yang ketiga? Ini bisa kita sebut menurut McKenzie adalah semacam democratic approach. Nah, justru di pendekatan ketiga inilah guru bisa bertindak mengarahkan anak-anak dalam aturan atau membuat pendekatan-pendekatan yang bersifat demokratik, sehingga titik tekannya bukan kepada ancaman memberi hukuman, bukan memberi kebebasan sebebas-bebasnya, tapi justru bagaimana membangun dialog, bagaimana membangun kesepahaman, bagaimana kesadaran itu muncul secara internal, tidak secara eksternal dengan ancaman atau mungkin terlalu banyak disupport dengan adanya hadiah dan seterusnya. Kemudian bagaimana ya prosedur dari pendekatan kelas atau pembuatan aturan dengan pendekatan demokratik. Nah, yang pertama, bagaimana kelas dibangun oleh guru sebagai rumah bersama. Jadi seluruh anggota kelas merasa memiliki, merasa nyaman di dalamnya, dan aturan pun dilaksanakan secara baik dan penuh pendekatan kasih sayang. Yang kedua, setiap norma, setiap sikap positif juga dibicarakan bersama. Mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, mana yang sepatutnya dan mana yang tidak patut, dan semua anggota kelas harus memahami itu. Yang ketiga, aturan dibuat secara tertulis dan juga disepakati, dibuat redaksinya secara bersama, sehingga setiap orang, setiap anak di ruangan kelas itu memahami poin-poin yang mereka sepakati, apa saja yang tertulis dan bagaimana melaksanakannya. Kemudian yang keempat, bahwa setiap hal-hal yang dilakukan oleh guru, setiap hal-hal yang dilakukan oleh murid, semuanya bisa dilakukan secara adil. Semua orang diperlakukan secara sama. Tidak ada yang dibedakan karena latar belakang, tidak ada yang dibedakan karena dia adalah orang terdekat, atau yang paling kecil, atau yang paling kuat, dan seterusnya. Nah, dalam pendekatan demokratik ini sebenarnya kelas menghadirkan bagaimana setiap orang terlibat dan bagaimana setiap orang dihargai. Kita mungkin bisa menyebutnya ini sebagai prototipe kelasnya manusia. Prototipe sebuah pendidikan yang dilakukan dalam skala ruang kelas, namun menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan. Itulah bagian dari pendidikan untuk kehidupan. Demikian episode ini. Jadi nanti kita akan bahas lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang dari penyampaian saya. Sekali lagi, salam pendidikan untuk kehidupan. Sampai jumpa lagi di channel Pendidikan untuk Kehidupan bersama saya, Bung Ram.